Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan, serta dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Muhammad Ismail Al-Faruqi dengan NIM 05474238 dari Prodi Sistem Informasi, ingin menjawab, pertanyaan-pertanyaan dari soal tugas 1. Oke. Pertama di sini, saya ada indeks HTML, di mana indeks HTML ini itu dia halaman SSO, halaman login, halaman pertama yang dilihat user sebelum masuk ke dashboard. Terus juga validasinya nanti dilakuin di eee, script.js, JavaScript file ini. Indeks HTML ini itu dia SSO. Jadi sebelum user mengakses dashboard ataupun yang lainnya, dia harus login terlebih dahulu. Jangan kita akses di sini. Indeks HTML. Nah, nanti ketika pertama kali user belum login, dia akan diarahin ke SSO. Login page ini. Ini contohnya pakai email ini, kita kasih di sini, ini, login, nanti akan muncul tos sukses di bawah tadi di bawah kanan. Nah, di dashboard ini kita bisa ngelihat kayak misalkan hero ini selamat siang. Nah, selamat siang ini dia dynamic berdasarkan timestamp yang saat saat ini. Misalkan saat ini siang dia akan muncul selamat siang, misalkan pagi dia muncul selamat pagi, kalau misalkan malam muncul selamat malam. Nah, di sini juga kita bisa buka stok, nambahin stok baru, stok barunya nanti bakalan disimpan di local storage, terus juga bisa masukin cover-nya, cover buku. Nah, ini salah satu contohnya ada pengantar ilmu komunikasi. Ini data-data dummy ini, data-data inisial data ini kita ambil dari data bahan ajar yang ada di file JavaScript ini, yang ada di sini. Data bahan ajar, variabel ini. Karena di soal ini udah diberikan kan sama Dok atau Ibu dosen. Ini data inisial datanya. Pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan. Nah, ini juga aset-asetnya, aset covernya disimpan di sini. Di dalam slash.assets. Oke, itu untuk apa namanya data stok bahan ajar. Di sini juga kita bisa nambahin stok barunya, misalkan contohnya kode kode lokasinya itu DKT 1242, terus jenis barangnya buku, kode barangnya BK 338, edisinya edisi 3, terus stoknya misalkan terus pilih cover, misalkan kita pilih cover ini, stok nama baris akan muncul tos sukses, data stok baru berhasil ditambahkan. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Jepang BK 7878 JKT 4242. Itu di informasi bahan ajar. Oke. Untuk bagian cek pengiriman, misalkan apa namanya user yang ingin tahu dia apa namanya bukunya itu udah sampai mana ataupun informasi mengenai orderannya, misalkan dicari nomor delivery ordernya, misalkan contohnya yang berdasarkan ini ya, apa namanya data.js, ini kan data pengguna di bawah sini, misalnya kita contoh nomor DO Agus Pranoto, tapi kita misalnya di sini kita cari, nah bukan muncul Agus Pranoto selesai dikirim, status pengiriman bahan ajar saat ini progress barnya, ekspedisinya ke sini bisa kayak gini, tiba di teruskan ke sini, ini step-stepnya, step pointnya. Oke, misalkan contoh lagi Rina Wulandari ya, cari misalkan dalam perjalanan itu seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kode-kode yang saya buat ya. Ini di sini tadi kan indeks HTML ya, indeks HTML di sini ada form loginnya, sini indeks HTML, sini form login, sini itu yang ini email, pokoknya di bagian sini nih Pak. Terus juga di sini ada section brand kan ya, brandnya UT, aplikasi pemesanan bahan ajar, ini title-nya, judulnya. Terus nanti misalkan pengen project ini pengen saya tambahin apa namanya icon untuk aplikasi, mungkin saya bisa tambahin di sini. Ini juga ada buttonnya, itu untuk indeks HTML intinya
dia tuh halaman SSO untuk, user login ke aplikasi. Jadi sebelum dia akses dashboard, stok ataupun tracking, dia juga harus login terlebih dahulu menggunakan akun yang udah dikasih sama admin. Misalkan contohnya login pakai akun data pengguna ini bisa misalkan Rina. Rina password-nya Rina123. Nah, dia akan berhasil seperti itu. Login menggunakan data pengguna yang ada di variabel dari data.js dia bisa juga. Jadi nggak terbatas di admin admin@ut.ac.id, nggak terbatas di akun itu. Oke, tadi kan dari indeks HTML, sekarang ke dashboard HTML. Jadi di dashboard HTML tuh uh, dia tuh nggak menampilin ringkasan data gitu. Jadi sebelum ke fitur utamanya, jadi ada dashboard yang menampilin kayak summary dari data apa namanya fitur-fitur fitur-fitur tersebut. Misalkan kita tadi login login pakai akun Rina contohnya. Nah, di bagian sini. Jadi sebelum kita kayak bisa melihat informasi bahan ajar, bisa tracking pengiriman, bisa nambah buku, nambah stok, itu kita disampingin dashboard terlebih dahulu. Di dashboard juga ada kayak history transaksi bahan ajarnya, ini masih dummy ya. Kayak gini. Sini ada section text section, tag artikel. Di bawah juga saya import data.js sama script.js. Oke, selanjutnya di bagian stok HTML. Nah, di stok HTML itu dia bagian sini ya, di sini. Dia tuh gunanya untuk nambahin data stok baru, terus juga kita ngasih table, di mana table itu nampilin seluruh data-data yang udah kita tambahin. Kayak misalkan tadi kita tambahin buku Jepang, buku Nihon, kelihatan kan langsung. Ini saat ini kita belum berkutat sama database kan ya, jadi kita masih disimpan di local storage, itu kayak gitu. Ini kalau misalnya di refresh nggak bakal hilang, karena udah kesimpan di local storage ini. Bagian sini. Sebentar. Ya sini local storage application, local storage. Nah, bakal kesimpan di sini nih. Data bahan aja, buku Jepang, simpan di sini di bagian data bahan aja. Sini. Kita main di local storage-nya teman-teman. Datanya dikelola di init stock. Datanya dikelola di function init stock form sama render stock table di script.js. Di sini di script.js tuh dia banyak ya, banyak functionnya. Kalau dia tuh script.js itu core logicnya, intinya gitu. Di sini saya juga udah kasih function apa namanya komentar supaya bisa dibaca. Misalkan function load from storage ini itu pertama dikosongin dulu data.js, terus diisi ulang dari data yang disimpan di browser. Jadi supaya referensi arraynya itu sama, bikin variabel baru seperti itu. Pertama bikin variabel save bahan ajar, yang dimana save bahan ajar ini kita nge-get dari local storage berdasarkan itemnya data bahan ajar. Terus juga di sini ada variabel save tracking, di sini ada condition kalau misalkan ada yang bahan ajar yang tersimpan, kita kosongin dulu, terus kita parsing, terus setelah diparsing kita lakuin for each, setelah ngelakuin for each kita push gitu ke dalam array tersebut. Terus juga lanjut di kondisi selanjutnya kayak gitu. Ini banyak ya function-functionnya. Ini ada salah satu contohnya showToast. ShowToast ini function untuk munculin toaster, entah itu toaster sukses ataupun toaster error. Nah, di dalam function showToast ini dia menerima dua parameter, yaitu message sama tab. Nah, kalau misalkan dia tab-nya nggak ada, itu tab-nya dipaksa jadi sukses. Itu kayak gitu. Itu contohnya. Ini function showToast. Saya saya highlight seperti itu. Terus juga di sini ada init login, inisiasi login form login di index HTML. Terus juga ini untuk validasi juga ya, email sama pasportnya. Jadi nanti dicocokin sebelum login, cocok nanti sama data yang di JS ini. Jadi nggak sembarang orang bisa login
di project ini kalau misalkan dia nggak sama kayak ini. Kecuali admin UT ya, tadi kan tambahin satu ya admin UT. Terus seperti itu. Sini juga ada init modal. Ini event listener supaya atribut modalnya itu punya punya ID yang sesuai sama data modal. Itu seperti itu. Di sini ada greeting. Ini function greeting tuh uh, untuk sapaan yang ada di halaman dashboard tuh, teman-teman. Sini. Ini kan ada selamat siang. Karena saat ini saya nge-record waktunya siang. Nah, nanti kalau misalkan nge-recordnya pagi ataupun malam, nanti dia bakalan berubah based on timestamp-nya. Entah pagi ataupun malam. Gitu. Nah, ini conditionnya kita buat variable greeting, terus juga ngelakuin query selector, terus disimpan ke dalam variable greeting. Kalau misalkan nggak ada variable greeting ini undefined ataupun tidak terdefinisi, dia bakalan langsung return keluar dari function ini. Nah, terus lanjut ke kalau misalkan dia ada greeting-nya, kita ngebuat variable hour, di mana variable hour ini nge-get dari uh, object date, terus dot get hours, terus bikin variable text, di mana defaultnya ini selamat malam, terus kita bikin 3 kondisi ini. Kalau misalkan jamnya lebih atau sama dengan 4, terus kurang dari jam 11, dia teksnya bakalan nge-override variable teks ini jadi selamat pagi. Kalau misalkan dia lebih besar atau sama dengan dari jam 11 dan kurang dari jam 3, dia bakalan nge-override variable teks ini jadi selamat siang. Kalau misalkan dia lebih besar atau sama dengan dari jam 3, terus kurang dari jam 6, dia bakalan nge-override variable ini jadi selamat sore. Dan defaultnya itu dia selamat malam, jadi mau mau gimana pun dia bakal selamat malam kecuali dia masuk ke salah 3 dari kondisi ini. Jadi kayak gitu. Terus bakalan kita tambahin teks kontennya, variable teks ini kita tambahin operator UTD-R. Itu kayak gitu. Sini juga ada function render stock table yang lumayan rumit. Ini cuman merender ulang seluruh isi table supaya dia tuh ini sesuai sama yang di sini. Jadi function ini render stock table itu cuman apa namanya menambahin data-data dummy ke dalam sini. Seperti itu. Inisialisasi data dummy intinya. Di daftar bahan ajar. Itu seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke stok HTML. Jadi stok HTML ini kayak yang tadi ya, di halaman ini. Ini kan. Terus juga dia bisa nambahin nambahin stok baru, lalu juga dia bisa ngapus stok yang tadi kita nambahin misalnya itu. Nanti bakalan muncul toaster data berhasil dihapus. Itu seperti itu. Nanti di local storage bakalan dihapus. Terus ketika kita refresh, local storage yang tadi, stok yang tadi udah kehapus, web baca lagi, local storage yang tadi udah dihapus, di render ulang, bakalan hilang. Itu seperti itu. Terus di bagian tracking ya, tracking HTML itu halaman tracking pengiriman. Jadi user nanti bakalan masukin nomor delivery ordernya, DO, terus nanti bakalan kelihatan di sistem nampilin detail status pengiriman kayak tadi yang di bagian sini. Di sini cari oh, Rina Wulandari. Nah, bakalan di sistem nomor DO segini 203 bla 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 itu milik Rina Wulandari. Nanti bakalan dimunculin sama sistem. Sini juga ada perjalanan paketnya, step pointnya di sini. Seperti itu. Di sini ada progress bar ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Uh, Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.